Halo semuanya, halo sahabat YouTube, halo sahabat Bekasi dan sekitarnya. Derasnya air Kalimalang ini ternyata lebih deras lagi pembangunan depo LRT yang sebelah kiri kita. Depo LRT tersebut adalah depo LRT Jabodebek, di mana nantinya semua kereta Jabodebek, ya kereta LRT akan bermuara di sini untuk melakukan maintenance, ya light maintenance, heavy maintenance atau parkir seperti itu. Kami berterima kasih kepada sahabat kami Mas Sugeng Official, ya dapat dilihat channelnya di sini, yang telah memberikan kita gambaran tentang pembangunan depo LRT lebih detail ya dari atas di Oktober 2021. Kita rehat sejenak. Kami berterima kasih kepada semua sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi para pengguna moda transportasi, para pengguna jalan, dan infrastruktur yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Ya, tahukah Anda bahwasannya kereta ini sebenarnya diparkir nantinya di sekitar depo yang tadi di awal kita sudah lihat ya. Sedangkan saat ini kereta LRT yang ada di sini adalah kereta LRT yang menuju ke arah Bekasi ya, bisa itu ke stasiun Bekasi Barat dan juga ke Jatimulya, kemudian nanti bisa ke arah depo yang ada di Tambun ya, Jatimulya Tambun, Kabupaten Bekasi. Dikarenakan si depo LRT-nya masih dalam pengerjaan, ya, jadi keretanya stabling atau parkir di sekitar sini terlebih dahulu sampai nantinya si depo LRT ready atau siap untuk menerima kendaraan kereta LRT ya untuk ke sana, apakah itu parkir ataukah ada maintenance seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari atas ya, ini adalah lokasi di mana depo LRT itu berada. Di sini itu kelihatan pintu akses tol masuk dan keluar dari Bekasi Timur. Kemudian ada Grandika City. Kita geser ke arah kanan ya. Di sini ada depo LRT Jabodebek. Sayangnya di Google ya itu image-nya masih belum update ya. Sedangkan secara konstruksi si depo LRT-nya sendiri sudah banyak yang dikerjakan dan sudah cukup masif. Di sini pun si jalan layang MBZ juga belum kelihatan karena di tengah itu masih ada sambungan-sambungan box girder antar pilar-pilar ya, box girder beton atau jembatan beton yang nantinya menjadi dasar dari pembuatan layang. Nah, ini depo LRT-nya masih ada perumahan-perumahan di sekitar sini dan itu bersebelahan dengan Kalimalang. Di mana kita tadi berada di derasnya air Kalimalang, ya tepatnya di jembatan yang ada di sekitar panah dari mana tadi itu di, nah ini jembatannya di sini ya. Nah, kita berada di posisinya di sini. Di Bengkel Ucok, tapi bukan ya, mungkin ada di sekitar Bengkel Ucok, namun di pinggir kali ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, luasnya dari depo LRT ini sekitar 100.000 meter persegi. Dengan berbagai bagian ya, diantaranya itu adalah di bagian depan di sekitar sana itu ada, oke, kita kalau menggunakan Google ya, meski secara image dari atas Google belum kelihatan, tapi kalau kita pakai Google Street View di sini sudah nampak pembangunan ya, dan itu di Januari 2021 image-nya captured seperti ini. Ini pas di pinggir Kalimalang ya. Nah, tadi fungsi-fungsinya di sana di sekitar depo itu ada bagian-bagiannya seperti gedung KAI sendiri karena memang LRT Jabodebek dioperasikan oleh KAI nantinya. Kemudian ada itu light maintenance, jadi pemeliharaan ringan terhadap kereta dan itu dilakukan kalau nggak salah di 3 bulan atau 6 bulan seperti itu. Kemudian ada manuver track ya, jadi track yang dipergunakan untuk manuver. Mungkin putar balik atau bagaimana itu, mungkin teman-teman dari perkereta apian bisa berbagi informasi. Lalu ada tempat parkir atau stabling ya yang memuat 20 trainset ya. Jumlah trainset yang ada nantinya itu adalah sekitar 31. Nah, trainset itu rangkaian keretanya ya, jadi ada 31 rangkaian kereta, kemudian 20 bisa parkir di sana ya. Sisanya mungkin
bisa dalam perjalanan ya, kalau misalnya dia parkir, atau dalam maintenance, atau memang diparkir di sekitar ujung dari stasiun LRT yang satu lagi seperti di Harjamukti, lalu di Duku Atas. Nah, ini bagian kiri bawah ini adalah untuk light maintenance ya, maintenance ringan. Kemudian yang agak sedikit membelok-belok di sana itu adalah manuver track ya. Lalu di lurus kita itu ada buat tempat parkirnya 20 transit ya. Kemudian setelah tempat parkir ya itu ada OCC namanya. Itu buat pusat kendali ya, pusat kendali kereta, karena si kereta LRT ini tidak pakai masinis, jadi menggunakan teknologi GOA atau Grade of Automation level 3 ya. Jadi si keretanya bergerak sendiri, kemudian dia mengatur sendiri perjalanannya ya. Namun tentunya pasti diprogram terlebih dahulu ya. Lalu nantinya tetap ada flight attendants ya. Flight attendant berarti yang standby dalam kereta in case kalau ada butuh bantuan atau hal darurat yang perlu dilakukan, tetap ada petugas seperti itu. Itu yang kita lihat dan kita baca informasinya. Ini kalau kita lihat ke arah sana ya, ini ke arah stasiun LRT yang ada di Jatimulya yang dekat dengan Bekasi Timur, dan sebelah kiri itu Burger King. Itu adalah pintu masuk ke rest area kilometer 19 ya, di sekitar Bekasi Timur sini. Terima kasih Mas Sugeng, kami image-nya sangat membantu untuk berbagi informasi bagi para sahabat yang ingin mengetahui tentang kesiapan dari depo LRT ini ya. Kemudian setelah OCC building atau buat bangunan untuk kontrol ya, ada yang namanya heavy maintenance, itu di bagian belakang lagi. Jadi ada jalur di bagian samping dari stabling atau tempat parkir ya, masuk ke belakang itu ada buat yang heavy maintenance. Nah, itu dia ya. Dan yang di bawah sini nih, ini buat parkirnya yang ada rangka-rangka putih, kemudian di situ tempat kontrolnya ya, lalu ada jalan di samping sedikit menuju ke arah belakang, itu buat heavy maintenance, tapi itu belum selesai ya. Nah, itulah bagian-bagian dari depo LRT ya. Diperkirakan depo ini akan selesai di akhir tahun ya. Jadi untuk grade of level automation, grade automation level 3-nya ya, itu untuk bagian sini informasinya itu belum bekerja ya nantinya, tapi kalau ini sudah selesai ya di sekitar depo nanti juga sama. Nah, menjelang akhir tahun tentunya ada uji coba dan lain-lain ya, diharapkan di Oktober di si deponya ya bisa bersiap-siap untuk melakukan uji coba, kemudian ada sebulan buat juga uji coba pensinyalan dan lain-lain. Nah, ini di bagian ke arah ke stasiun LRT Jatimulya menuju ke arah Bekasi Timur ya. Sedikit lagi itu Bekasi Timur, Grandika City itu udah masuk Bekasi Timur. Nah, kita kemarin di video sebelumnya sudah melihat akses dari stasiun LRT itu dari belakang ya. Kita masuk ke bagian perumahan-perumahan di situ menuju ke arah belakang, dan ada satu akses kalau nggak salah Green Avenue ya, di sana masih ditutup, tapi dari belakang rumah penduduk kita bisa melihat ada dibuatkan konstruksi seperti tangga, kemudian juga ada lift ya. Nah, semoga si LRT ini ya di Agustus mudah-mudahan bisa beroperasi dan masyarakat Bekasi tentunya dapat mempergunakan ini sebagai alternatif dari moda transportasi yang ada selain menggunakan kendaraan pribadi ataupun moda transportasi lainnya. Ini kita lihat lagi, ini manuver track yang ada ya. Jadi memang agak sedikit ada belokannya ya. Ada yang menuju ke arah parkir, ada yang menuju masuk ke light maintenance seperti itu. Nah, tarifnya itu kemarin sempat 12.000 ya atau berapa, kemudian ada wacana naik ke 15.000. Tapi kalau kita survei ya, harga tiket atau karcis mobil bus di sekitar Bekasi Timur ya ke arah pusat kota menuju ke Duku Atas, Tanah Abang dan lain-lain seperti itu di sekitar 10.000, 12.000 AC, 12.000 sampai 15.000.
Tapi kalau dibandingkan dengan KRL, ya mungkin KRL di bawahnya. Ya. Namun tentunya kalau misalnya para pengguna kendaraan pribadi ya daripada menghabiskan mungkin BBM kemudian macet waktu ya seperti itu, dan ingin mencapai tempat tujuan bekerja lebih cepat ya, terutama bagi mereka yang ada di sekitar Gatot Subroto, Kuningan, kemudian Duku Atas ya, dapat mempergunakan moda transportasi ini untuk menuju ke arah sana. Ini kalau di Google kita belum lihat sama sekali ya. Ini Kalimalang ya, Kalimalang ini mengalir dari arah Purwakarta kemudian ke arah barat ya, termasuk di sini. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua. Salam sehat dan LRT Indonesia Jabodebek bisa beroperasi.